Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, kriptokurrensi market meningkat sebesar 0,23%. Dengan total market cap mencapai di 1,06 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominance lagi sebesar 0,10% dan penurunan volume sebesar 9,28%. Kita bisa lihat di sini Bitcoin masih tetap weekly close di bawah dari bull support band. Jadi siap-siap ada kemungkinan price action yang sedikit menyeramkan dalam beberapa minggu ke depan ya. Untuk sekarang Bitcoin dalam kondisi terkoreksi tipis sebesar 0,01% di angka 26.100. Lalu untuk Ethereum terjadi peningkatan sebesar 0,64% di angka 1.679. Untuk BNB terjadi koreksi sebesar 0,32% di angka 216,23. Untuk XRP terjadi peningkatan sebesar 3,34% di angka 53 sen. Untuk Cardano terjadi peningkatan sebesar 1,32% di angka 27 sen. Dogecoin terjadi koreksi sebesar 0,38% di angka 0,063. Solana terjadi koreksi sebesar 1,37% di angka $21.51. Dan yang terakhir Tron dia meningkat kurang lebih sekitar 2% kalau kita bulatkan di angka 0,075. Jadi pada hari ini mungkin yang paling penting adalah Bitcoin ya, weekly close di bawah dari bull support band. Apa yang akan terjadi? Detailsnya kita akan bahas di belakang. Selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar, tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dan BingX sedang ada event yang luar biasa yang bernama Epic Prize Wheel, di mana kita bisa memenangkan grand prize-nya sebesar 1 Ethereum. Ya, tentunya pasti lu tertarik. Gimana cara ikutannya? Gampang banget. Yang pertama, ini yang paling enak buat orang-orang yang belum punya akun. Lu bisa register ya dengan link referral kita di bawah dan bisa mendapatkan chance untuk mendapatkan lucky draw prize-nya. As easy as that ya. Buat lu yang sudah punya akun, ada beberapa cara lain. Yang pertama adalah kita bisa mengkomplit first feature trade kita ya dengan minimal trading volume sebesar 200 USDT. KYC ya, hanya KYC verification aja lo bisa mendapatkan satu draw ya, satu draw. Nah, selain dari itu juga buat lo yang memang raja trading futures ya, di sini juga per volumenya lo bisa mendapatkan chance untuk draw juga. 5.000 bisa mendapatkan satu kali, 10.000 dapat satu kali, 50.000 dapat 4 kali, 100.000 dapat 4 kali dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang trading futuresnya memang sering, di sini cocok banget ya. Nah, selanjutnya juga lo bisa mendapatkan chance untuk draw ini apabila lo menginvite teman lo, begitu ya. Event ini berlangsung dari tanggal 12 Agustus sampai tanggal 28. Jadi waktunya masih cukup lama ya. Buat lo yang tertarik silakan bisa pause dulu, ikutin semua si notes and terms-nya. Kalau lo setuju silakan ikutan ya. Dan buat lo yang belum punya akun, sekali lagi bisa menggunakan link referral gue di bawah dan langsung mendapatkan satu kali chance untuk mendraw si event ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini kita bisa lihat ya, hari Senin nggak ada yang terlalu penting dari US, hanya ada bintang satu saja. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke TA. Untuk besok hari Selasa kita coba cek ada yang penting atau enggak. Dari US akan keluar satu data yang penting yaitu existing home sales ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini dan besok ya. Untuk home sales ini seingat gua dia lebih rendah daripada ekspektasi harapan kita. Yes, kita ingin deliver dan berekspektasi supaya USD melemah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter karena hari ini nggak ada news yang terlalu penting ya. Untuk analisanya kita ngomongin soal bull support band ya. Buat lo yang belum ngikutin DCWT terlalu lama, kemungkinan besar nggak pernah mendengar bull support band ya. Nah, bull support band ini adalah suatu indikator yang sebenarnya super simple. Hanya EMA 21 atau Exponential Moving Average 21 dan SMA 20 yang kita pakai ya. Nah, kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, apabila dia berhasil rally atau lebih tepatnya berhasil mantul lah ya, berhasil mantul dari bull support band, dia bisa mendapatkan suatu pump atau rally. Tetapi kali ini kita bisa lihat weekly close kita sayangnya di bawah dari bull support band. Nah, ini kalau kita lihat secara statistiknya, nanti kita akan lebih detail di belakang ya. Itu sekitar 95% akan membuat suatu lower low, weekly lower low gitu ya. Kita lihat di sini ya.
weekly lower low. Di sini ada data di sini lower low juga dan seterusnya. Maka dari itu ya it's not good, jujurnya it's not good ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah dia akan ke-reject oleh bull support band atau tidak. Kalau dia ke-reject oleh bull support band, itu yang arguably worse gitu. Karena ada kemungkinan dia ke-reject di sini dan membuat lower low yang lebih dalam lagi. Tuh ya. Oke, supaya lebih jelas nanti kita bahas di belakang. For now kita balik dulu ke TA kita ya. Untuk di daily-nya kita bisa lihat kemarin tidak terjadi banyak hal ya sebenarnya. Dia cenderung di situ-situ saja. Dan untuk sekarang RSI masih signifikan di bawah dari 30, masih tepatnya di 20,68. Jadi masih sangat oversold jujurnya ya. Untuk harga udah mulai masuk ke Bollinger Band, tapi lagi-lagi kondisinya secara RSI masih sangat oversold. Jadi untuk sekarang sih PR untuk Bitcoin masih sama, yaitu bertahan di atas dari 25.733 dan kalau bisa reclaim 26.412 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk Bitcoin di daily-nya. Untuk di weekly kita langsung bahas mengenai bull support band lebih detail ya. Jadi bull support band ini kalau kita lihat dari data-data sebelumnya ya, terutama cycle kemarin nih. Untuk cycle kemarin kita bisa lihat saat dia tembus nih. Jadi saat dia tembus, dia cenderung membuat apa? Lower low seperti di sini ya. Di sini kan udah membuat suatu ya ini sebenarnya udah dari kemarin-kemarin sih ya, lower low ya. Nah, lower high, lower low lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia akan ke-reject seperti di sini atau tidak? Nah, kalau dia nggak ke-reject seperti di sini, ya ada probability bisa lanjut sih sebenarnya ya. Coba kalau kita cek ke cycle sebelumnya lagi, cycle sebelumnya lagi. Nah, di sini nih ya. Jadi saat dia gagal ya, tembus di sini jebol. Nah, dia naik lagi nih. Nah, dia naik lagi tanpa ke reject. Nah, kalau seperti itu bisa lanjut ke atas. Tapi kalau kayak di sini, ya kita bisa lihat dia jebol. Di sini ternyata jebolnya. Jebol, reject. Nah, membuat lower low lagi. Akan selamat kalau dia bisa membuat satu higher high, ya, di mana dia menembus lagi si bull support band-nya, tetapi berhasil menahan kayak di sini nih. Nah, begitu. Jadi semoga aja yang kita harapkan the best case scenario-nya apa? Terjadi seperti ini, ya. Terjadi seperti ini, dia mulai retest tapi langsung ke atas lagi ya. Weekly close kembali di atas dari bull support band. Udah gitu lebih penting lagi adalah dia retest. Waktu retest mantul. Nah, biasanya 90%-an lagi juga itu selamat. Dia lanjut lagi ke atas. Tetapi kalau ke reject ya sudah siap-siap ya, possibility-nya kita bisa lanjut lower low, mungkin bisa ke 25.411 lagi, bisa ke EMA 50, bahkan arguably bisa sampai under 20 ya. Jadi ini penting nih beberapa minggu ke depan apakah dia bisa reclaim atau tidak bull support band ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara overallnya ya, secara daily maupun weekly. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kondisinya seperti apa? Nggak terlalu banyak pergerakan sebenarnya ya. Mungkin udah mulai kehabisan bensin. Nah, semoga dalam 24 jam terakhir ini dia bisa daily close di bawah dari 103 dan 103,13 dan MA 200 ya, dan mulai menjadikan ini sebagai resisten ya. Itu harapan kita untuk indeks dolar. Buat lo masih belum ngerti kenapa kita pengen indeks dolar melemah, simple, karena indeks dolar ini memiliki korelasi negatif dengan risk on asset, bukan cuma kripto tapi risk on asset ya, seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones dan seterusnya. Maka dari itu ya kita ingin dia dalam kondisi yang bearish gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini. Ya, jadi buat lo yang tertarik, bisa cek di description kita di bawah ya. Udah gitu bisa beli di Encrypt. Dan buat lo yang tinggal di Indonesia ya, ini free shipping di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Oke, dan seperti biasa kita akan mulai dulu dengan Bitcoin.
Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, secara buy limit masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 26.412, buy limit kedua di 25.733, dan buy limit ketiga di 25.135. Otomatis untuk posisi spot di Bitcoin yang tinggal tersisa di dua buy limit ini saja ya, buy limit kedua dan ketiga. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 26.412 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.733. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 25.733 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 26.412 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Untuk buy limit pertama Ethereum masih menahan harga di angka 1660,51, which is good ya. Untuk buy limit kedua di 1623,10 dan buy limit ketiga di 1567. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long dari tanggal 18 Agustus kemarin. Target TP masih sama di 1705 tapi masih belum kena ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1705,17. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1660,51 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Dan untuk Solana dia kembali ke buy limit pertama di MA200 ya. Jadi kemarin sempat reclaim tipis, tapi seperti yang kita bahas kemarin terlalu tipis, jadi gue belum jadikan atau belum gue geser buy limitnya ya. Dan seperti dugaan lanjut lagi turun. Jadi untuk sekarang buy limit pertama masih di MA200, buy limit kedua di $20 lebih 80 sen, dan buy limit ketiga di $17 lebih 29 sen. Ya, itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest pertama di MA200. Kita lihat sampai besok jam 7 pagi apakah daily close-nya masih di atas atau di bawah dari MA200. Kalau di atas berarti kita bisa limit posisi long besoknya dengan target TP kita di $21 lebih 84 sen. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $21 lebih 84 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA200. Ya, itu untuk posisi shortnya. Dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat dia masih di daerah 216,1 ya. Dan untuk itu berarti ini adalah buy limit pertama ya. Buy limit pertama di sini, buy limit kedua di 205 dan di buy limit ketiga di 196,9. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long dari tanggal 18 Agustus kemarin. Tetapi kalau kita lihat volume semakin rendah nih ya. Nah, gimana nih posisi longnya? Jujurnya udah sedikit mengkhawatirkan di sini ya. Buat lo yang konservatif mungkin boleh tutup dulu aja posisi karena sekarang balik lagi ini ke BEP atau balik modal. Buat lo yang agresif boleh pertahankan terus, target TP-nya masih sama di 230,8. Untuk posisi shortnya sampai sekarang mungkin bisa dipertimbangkan apabila kalau dia daily close di bawah dari 216,1 seperti ini. Retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi short dengan target TP agresifnya di 205. Konservatifnya nanti mungkin bisa di lower band ya. Dan sekarang kita geser ke XRP. Untuk XRP, untungnya posisi long kita yang dari tanggal 18 Agustus sudah kena target TP ya. Nah, untuk posisi spot belum ada perubahan karena struktur belum berubah. Buy limit pertama masih di 50 sen dan di MA200 masih berdekatan, jadi gua anggap sebagai satu saja. Buy limit kedua di 45 sen dan buy limit ketiga di 40 sen. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi ya, posisi long sudah kena target TP ya. Berarti sudah mengantongi profit sebesar berapa nih? Wow, lumayan 7,53%. Not bad ya. Nah, untuk posisi shortnya kita sudah terjadi retest pertama kemarin. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 50 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di XRP dan juga ending di DCBT kita pada hari ini.
Sekali lagi gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan ingat juga ini adalah tahun hijau ya, atau green year, dimana walaupun sekarang volatile, tapi secara historically tahun akumulasi ini adalah tahun terbaik untuk kita akumulasi, makanya namanya tahun akumulasi gitu ya, walaupun dengan semua volatility-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ingat besok akan keluar data existing home sales. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.